Terus mau? Aku tuh semalam tuh kan dia telepon sama suamiku kan. Ojo sama suami. Majikanmu. Majikanmu telepon karo kancomu terus. Karo temanku dia bilang ini itu, tapi waktu ditemuin dia itu berbelit-belit gitu. Belit-belit. Berarti dia sendiri yang booking. Kan dia kan punya cewek di luar. Terus kamu kenal? Kenal. Ya, kenapa kamu kenal? Aku punya SMS-nya semua kalau dia ngomong ini itu, kalau katanya aku tuh mau ngelaporin, tapi aku tuh nggak pernah berpikir untuk laporin dia. Tapi bukan sebentar. Kamu tahu dari mana kalau imigrasi datang ke majikanmu? Majikanku sendiri cari temanku ngasih foto itu. Yang semalam yang ini aku lihatin. Bentar, aku nggak ngeliat. Jadi imigrasi datang ke rumahmu majikanmu? Tapi kan aku telepon agenku yang di sentra itu kan, dia bilang bagaimana imigrasi datang ke rumah majikan kalau nggak ada yang repot gitu loh. Wah, terus yang moto ini siapa? Itu dia yang moto. Itu kan rumahnya bukan dia yang nempatin. Siapa yang nempatin? Ceweknya sama anak lain. Gitu. Terus dicek di sana, dia ditelepon, dia datang, dia bilang ini itu, dia nggak pernah ngasih visa, dia nggak tanda tangan ini itu. Tapi waktu aku apply visa itu, imigrasi udah ngasih aku visa sekarang jalan 3 bulan. Ngerti, tapi ini kejadiannya kapan? Kemarin. Makanya aku semalam tuh langsung telepon sampean, soalnya itu kan dia telepon. Oke, sekarang yang kamu khawatirkan apa? Bagaimana kok dia bisa ngomong ke imigrasi kalau aku nggak bekerja sama dia? Dia nggak ngasih visa ke saya. Maksudnya nggak ngasih visa? Bu, sebentar. Pertanyaan nih, yang tanda tangan itu siapa? Dia sendiri tanda tangan? Oh, nggak apa-apa. Kalau dia sendiri yang tanda tangan, ingat, yang penting bukan palsu ya. Kalau dia sendiri yang tanda tangan dan kamu sudah keluar dari situ dan dia belum motong kan? Sudah dipotong belum? Apa? Visamu sama dia? Aku nggak tahu. Oke, sebenarnya untuk ketahuan ini, untuk tahu ini, datang aja ke imigrasi. Nggak usah pedih, nggak mungkin di penjara. Tapi kan kita 50-50 juga takut, Kak, karena kan nggak pernah ini. Gitu. Yang aku katakan tadi, apa yang terjadi hadapi. Emangnya kamu bisa apa? Bisa apa? Sekarang kamu menghindar. Nggak bisa apa-apa gitu, cuma kita kan menghadapi teman aku semalam kan aku telepon komunitas itu kan, yang dulu waktu aku gini, hamil itu kan dia yang nolongin aku cari alasan, pada akhirnya kan imigrasi kan approve itu yang visanya tuh 1 bulan keluar itu kan. Dia bilang kamu tenang aja, kalau emang masalah itu ada di kamu, imigrasi akan cari kamu kan punya approve visa. Terus ngapain kamu takut? Dianya kayak gitu. Kalau aku pribadi bukan masalah takut enggaknya. Jadi biar aku cuma pengen pastiin aja. Kalau aku pribadi hadapi, di mana saya akan datang ke imigrasi, saya itu statusnya apa? Kok majikan saya katanya dicek, padahal yang penting kamu nggak melakukan pemalsuan loh. Kalau kamu yang melakukan pemalsuan itu beda lagi. Lah, dia yang extendin kamu visa dan dia tidak tanggung jawab, itu masalahnya ada di dia, Dok. Gitu. Iya. Kalau aku pribadi bukan di kamu. Dia sendiri ngizinin aku di luar dan kita bongkar-bongkaran aja. Kita bongkar-bongkaran aja gitu. Dia ngizinin aku di luar dan dia sekarang bilang kalau nggak cimek, pasti imigrasi nanya ini pinggau cimli kok. Itu kertas kontrakmu mana? Ini bukan kontraknya tak tinggal di rumah ya. Aku butuh kontraknya itu mah. Kan ada tulisannya tuh kalian setuju untuk extend visa selama setengah tahun toh? Iya. Ini kan visanya dari aku kan udah di-approve sama imigrasi. Itu visa kontraknya di rumah, Kak. Aku bawa. Nanti aku kirimin. Kalau seandainya itu pemalsuan, kan nggak mungkin imigrasi juga. Bukan. Imigrasi tidak tahu palsu atau tidak. Setelah dicek, imigrasi akan tahu itu palsu. Pertanyaan saya adalah, kontrak kerja itu yang tanda tangan dia sendiri atau kamu? Kita bersama. Bukan. Dia tanda tangan atau tidak? Jangan bilang kita bersama. Dia tanda tangan. Oke, nggak usah takut. Dia tanda tangan. Terus itu kan di waktu itu kan sama agenku itu kan dikasih 2 surat itu kan untuk extend, dia juga tanda tangan itu gitu loh. Oke, intinya kamu nggak takut, kamu nggak salah. Perkara dia dicek itu masalahnya ada di dia, bukan di kamu berarti. Nah, nanti kalau seandainya kan temanku bilang kalau emang masalahnya itu ada di kamu, mesti imigrasi langsung telepon kamu. Enggak juga.
Enggak juga. Terus katanya kan kemarin dia tuh kan dikasih katanya surat gitu ya sama temanku kan semalam ditelepon kan sama temannya juga sama kakaknya juga. Sama temanku tuh ditelepon, dia bilang dia tuh bertele-tele gitu. Suratnya tuh surat apa dari imigrasi? Dia nggak ngasih tahu. Yang aku tahu kalau didatengin di sana itu cuman pengecekan saja. Itu ada surat di mana ditandatangani saya datang ke rumahmu bahwa saya seperti ini seperti itu aja. Kalau surat yang lainnya enggak, aku rasa nggak ada. Dia tanda tangan itu, terus dia bilang dia dari dulu tuh nggak pernah tanda tangan ke saya. Loh, itu urusan dia. Makanya saya itu di sini kok. Itu Bukan urusan dia, itu urusan dia. Itu sekali lagi, yang penting kamu tidak memalsukan data. Sudah nggak usah takut. Kalau saya pribadi, saya tidak akan menunggu imigrasi menjemput saya. Saya pribadi lebih baik ngecek ke imigrasi. Itu saya. Nanti kalau ditanya, lah kamu kerjanya di mana gitu? Sekarang saya sudah nggak kerja. Saya dikeluarin dan majikan saya nyuruh saya extend. Ini nyata dan kamu saat sidang atau apapun, malah bagus kamu bisa tinggal di sini dengan visa kasusmu itu. Nggak usah dibawa ke labor dulu ya? Nggak perlu. Karena ini bukan urusannya labor. Tidak ada hubungan dengan labor. Ya semalam kan gini, sebelum telat teman aku suruh aku ke labor untuk ini kan. Ngapain kamu ke labor? Dia kan sebenarnya kan dia takutnya kan ada apa dengan saya gitu, makanya suruh dibawa ke labor kalau dia tuh nggak ngasih salary gitu loh. Jangan main kayak gitu. Makanya aku tuh aku kesini itu ketemu dulu sama-sama diskus. Jangan. Itu adalah kesalahan kan kalian sudah melakukan persetujuan. Kalau saya pribadi, oke, ini adalah buah dari karma kita. Dan kamu mau ngelaporin dia, kamu mau buat karma jelek lagi? Ya enggak lah Kak. Makanya jangan. Makanya aku datang ke sini buat apa gitu pagi-pagi. Makanya saya diskusi sama sampean kan karena saya juga nggak mau mengambil jalan seperti itu. Saya juga nggak mau bikin dia itu hidupnya lebih sengsara gitu loh. Saya tahu siapa yang laporin saya itu, saya tahu, saya punya bukti kalau emang dia itu ngasih visa saya. Itu ceweknya sendiri pun ngomong ke saya. Lalu bagaimana dia mengelak? Dia mengelak nggak ngasih. Kamu tahu dari mana kalau dia mengelak? Dia ngomong sama teman saya. Kan teman kamu yang ngomong ke kamu, bukan dia langsung. Dia ngomong, dia tuh nggak nyariin saya. Dia tuh nggak nyariin saya. Dia punya nama saya, dia nggak nyariin. Kan pacarmu kan punya sama dia, kan ada hubungan sama dia terus? Iya, semalam dia telepon, dia minta ini, uang. Berapa? Nggak tahu, dia bikin surat lagi untuk itu. Kalau emang dia ngasih visa ke saya, dia minta uang. Semua yang dijalanin itu, semuanya yang demi uang. Minta uang berapa? Nggak tahu. Kamu sebenarnya jebakin sekalian, kamu minta uang berapa kalau mengasih visa? Iya, ya gitu. Ya. Iya, jadi kalau kasus, dua-duanya kasus. Iya sih. Kalau, gini loh Dok. Kalau orang berbuat jahat bukan berarti dibalas jahat, tapi untuk memberikan bukti bahwa kamu juga nggak salah, dia cuma minta uang, ya udah. Jadi sekarang bilang sama dia, aku sekarang ke imigrasi. Jadi kalau memang kamu main, ya nggak apa-apa. Saya hadapi. Penjara pun nggak apa-apa. Tapi resiko terberat adalah dia sebenarnya, bukan kamu. Bukan saya. Kalau saya palingan dipulangin ke Indonesia gitu kan. Tapi dia di backlist dari imigrasi nggak boleh ambil pembantu. Ini kan kayaknya itu kan SMS aku dulu tuh kan kita punya Prof ya Kak. Ini jangan sebut itu kan dia ada namanya kan. Mana sih SMS-nya? Bukan, aku sih nggak perlu bukti sayang, karena aku sudah tahu. Sampean kan dari awal juga udah tahu. Udah tahu, aku kasus kamu kan udah tahu. Makanya itu Kak, ini kan bagaimana dia bisa ngomong nggak ngasih visa ke saya gitu loh. Bukan, aku nggak perlu bukti, aku tahu. Ini kan, dia gitu kan, masih mau memperpanjang visamu. Iya kan? Dia sendiri ngomong cerita ke ceweknya. Katanya saya mau ngelamar. Lah ngapain saya ngapain dia ke polisi? Kan gila kan? Dia ceweknya kayak gitu dari dulu. Kalau ini ceweknya yang punya anak sama dia. Ini, yang laporan saya itu yang ini. Yang ini? Saya tahu orangnya. Sekarang dia juga hidupnya di luar gitu. Overstay? Bukan, visanya juga ditandatanganin orang, tapi bulan ini dia tuh visanya finish satu tahun. 1 tahun kan harus approve kan. Terus dia itu mungkin sama majikannya yang nandatanganin itu nggak baik, nggak baik. Terusan dia itu minta lakinya, cowoknya itu ngasih dia visa. Sebenarnya nggak ada masalah ngasih dia visa. Tapi dia kan no income, no salary, you know it already since, right? Dari awal kita yang buatin semuanya. Dari awal sampean udah tahu dia itu nggak punya power gitu loh. Dia nggak punya, sebentar, dia nggak punya uang. Dia istrinya orang Hong Kong, masih punya gebetan orang Indonesia. Banyak gebetan punya anak dia sama dia tuh banyak gitu loh. Yang ini kan emang sama aku kan emang teman dulu, cuma dia kan dari dulu waktu aku hamil itu kan
dia tuh rese gitu. Dia tuh selalu rese sama aku. Dia pernah ngancam ngelaporin aku ke polisi waktu aku baru dapat visa dari dia. Dia udah ngancam gitu. Dia juga udah ngancam ke pacar aku mau ngelaporin ke polisi. Itu didatangin itu waktu itu di hotel. Dia udah ngancam. Kenapa kita tahu siapa yang ngelaporin? Iya dia. Karena dia juga tahu rumahnya dia di mana. Karena dia kan punya anak dikasih KTP juga. Otomatis pakai Andres dong. Andres ayahnya dong. Pasti kan tahu. Gitu loh. Siapa lagi gitu. Dan terus yang tahu kalau lakinya tuh sign yang ngasih kontrak ke saya itu kan dia. Sebentar, kamu beli visa itu bayar berapa sih dulu? Itu kan urusannya pacar aku di atas 30-an mungkin. Terus dia punya masalah apa itu kan bapaknya pacar aku juga selalu ngeluarin uang buat dia. Berarti kamu itu sebenarnya ditekan loh, Dok. Kamu itu diperas loh. Makanya itu kan kemarin kita juga minta extend visa ke dia juga minta uang gitu loh. Wah. Terus ini dalam case ini dia bilang, aku tuh nggak pernah nanda tanginin dia ini itu. Terus temennya semalam, brothernya pacar aku tuh kan, mereka punya good friend. Dia telepon ini nanti si ini kalau kamu bikin surat. Dia kan mereka kan quiet ya. Mereka pengen tahu apa yang si cowok ini omongin gitu loh. Si cowok ini banyak omong A, Z, B, E. Dia ngomong sama imigrasi kalau dia nggak pernah ngasih visa ke aku, dia nggak pernah tanda tangan, dia aku nggak kerja sama dia. Wah, ini akan terungkap semua loh anak-anak yang beli visa dengan cara seperti ini. Dia sebenarnya bunuh diri loh. Terus dia bilang kayak gini. Terus temannya gini, Mia, kamu bikin surat, nanti kamu akan dikasih uang sama pacarnya dia. Aku tahu kalau pacar aku ini dia akan mati-matian belain aku, nggak mungkin. Walaupun dia habis-habisan dia akan belain, nggak mungkin dia akan aku masuk tuh nggak akan mungkin. Semalam dia juga udah dibilang sama dijadiin sama pengacara. Dia bilang gini, bagaimana imigrasi can go up and checking without people report it. Dia bilang katanya itu kan waktu extend visa kan kita dapat surat ke rumah tak kak? Iya kan? Waktu extend visa itu kan kita dapat surat dari rumah. Katanya, kalau nggak ditelepon juga, kalau nggak dapat surat dapat teleponan. Nah, kan waktu itu sebelum surat datang kan aku udah kamu dingin nggak dong? Oke. Kan kalau itu kan waktu itu kan aku telepon sama Miss itu kan yang di sentral, dia bilang, "Cece nak maji kamu daripada ruwet." Dia selalu minta uang. Kamu datang aja ke imigrasi, ambil langsung visanya, nggak perlu nunggu dapat surat. Nanti mereka akan kasih tahu kapan kamu datang. Kamu ambil. Pada hari itu juga aku ambil visa, aku udah jadi, gitu loh. Terus surat yang datang ke rumah majikan itu aku abaikan. Dia bilang katanya imigrasi datang ke rumah dia karena surat itu karena dia nggak jawab. Enggak lah, nggak ada hubungan. Makanya saya di situ tuh tertawa. Di sini tuh dia mau main game. Tapi dia nggak bisa. Dia nggak bisa. Dia kan nggak bisa sepenuhnya menguasai ini semua. Bukan, don't play game because you don't know that I'm more better than you. Iya, makanya dia tuh nggak tahu. Maksudnya gini, mungkin dikiranya saya tuh orang goblok ya. Orang goblok, tapi dia tuh nggak tahu lingkungan saya tuh orang apa gitu loh. Kamu nggak tahu di sekitar kamu. Di sekitar aku tuh orang apa gitu. Sebenarnya maka dari itu tinggal kamunya mau main seperti apa. Sekarang kalau aku pribadi lebih baik lapor deh imigrasi. Mati bareng karena labor tidak akan membantu apa-apa. Labor itu adalah hubungan tentang pekerjaan yang tidak digaji. Iya, makanya temanku kalau dia itu main-main sama kamu, bahwa aku masih masih kasihan ya sama dia ya. Masa saya harus bawa ke dia ke labor karena kita ini sama-sama satu sama lain kita udah saling setuju, dia ngasih visa saya ngasih uang, it's fine. Berarti kamu beli visa itu perkiraan 50.000 lebih loh, Dok. Iya. Terus aku proses kesamaan berapa itu bayarnya? Piro gimana? 10.000 susah $10. Alah ya. Siapa agensi yang bisa proses? Iya. Maka saya tidak mempermasalahkan berapa uang kan saya kasih kesamaan. Kak, saya pasrah aja. Agensi bilang 10.000 ya saya kasih kan ke susu 20.000 di agen sentral itu. Terus kan dia emang good. Maksudnya saya emang mengakui agensinya bagus. Kenapa? Dia juga beliin saya pohim. Iya. Iya. Beliin pohim. Terus waktu itu kan 2 tahun kan pohim itu kan asuransi kan habis. Terus dia kan asuransi dikirim ke rumahnya dia ya. Dia bilang gini, siapa yang beliin kamu asuransi? Saya yang beliin. Saya ini I don't know. I don't know how to talk ya. Waktu itu I don't know how to talk. Saya bilang, you don't know, asuransi itu saya yang beli tapi agent yang nolong beli. Tapi kenapa dikirim ke rumah saya gini ini itu? Ya nggak dikirim ke alamatmu, ke alamatnya siapa? Jadi ini adalah gini loh, Dok. Aku masih ingat banget kamu waktu itu hamil dan
udah besar, hampir melahirkan. Kan. Dan itu adalah sesuatu yang sulit di mana saya itu mempertahankan kalian. Makanya kan saya tuh masih sampai sekarang tuh masih cariin Kak Yuni, I know that you can help me. Dan dengar kan kasus yang kemarin anak hamil 2 bulan aja nggak bisa proses. Kamu hamil besar bisa 9 bulan. 9 bulan. Itu bisa proses. Anak mau keluar visa keluar. Oh, anak udah keluar. Oh ya, anak keluar dulu 1 bulan pas kan visamu keluar itu? Maksudnya kan aku itu extend kan setelah lahiran. Setelah lahiran aku extend karena waktu itu aku hamil besar. Itu kan aku extend, imigrasi bilang don't extend first because maksudnya nanti kamu akan bayar hospital ini bagaimana. Pada hari itu tuh juga aku pulang kan sama siapa aku nggak lupa nama missnya, miss itu yang di sentral. Pada itu aku tanggal 14 aku masuk rumah sakit kan. Terus tahu nggak, semua orang bilang, Yuni kamu itu berani banget ambil resiko. Kenapa? Anak sudah hamil besar seperti itu. Masih berani proses. Kamu berani proses, karena gini loh, Dok. Karena aku punya prinsip, aku pasti bisa. Selagi ada orang tanda tangan kamu. Makanya kemarin hamil 4 bulan, agennya mempersulit lah, katanya nggak bisa lah, harus buat surat ini, surat itu. Kamu buat apa? Enggak kan? Nggak buat apa-apa. Kalau ke imigrasi itu aja. Terus gini, dalam majikan kita juga punya kendala karena income-nya dia juga nggak punya income enough, dia nggak punya income sama tapi sekali. Tapi proof loh, Dok. Proof banget. Kita saja surprise loh. Makanya di situ kan karena terus terang ya Kak Yuni, saya di Hongkong tuh udah berapa tahun tapi saya nggak punya bad case gitu loh. Saya ada kerja berapa bukan masalah tahun. bad case-nya, Dok, tapi masalah itu sulit untuk dihadapi. Bukan kamunya, majikanmu juga nggak punya uang. Terus gajinya juga itu kan nggak jelas itu. Nggak jelas itu kan udah tapi lama. Itu loh, kekuatan doa mungkin, Dok. Yakin kekuatan doa. Kekuatan doa. Itu rezekiku sama rezeki. anakku, Pak. Bener itu karena apa? Aku aja waktu itu di sentral tuh ketir-ketir loh. Keluarnya. Itu agensi sampai gini. Cici kalau nggak bisa proses nanti uangnya aku kembaliin kamu seperti. Iya. Kita karena kita benar-benar bukan uang yang iya. Loh, sekarang aku tanya, agen mana yang tidak mempertanyakan uang? Tapi aku benar-benar bantu anak. Di sini Kak, 10.000 itu bukan nominal yang besar kalau bisa. Good, maksudnya kerjaannya itu benar-benar approve and helping us. Paham nggak? Tapi kalau 20.000 pun kalau nggak bisa kerja, ya mau yong. Maka dari itu bukan masalah uang. Sebenarnya kita tuh bukan mempermasalahkan uang. Seandainya dia minta uang pun, kita akan kasih. Tapi dengan dia harus sign, dia harus tanda tangan, dia bikin surat. Kalau enggak, dia minta uang aja terus nanti dia bikin masalah lagi gimana? Capek akunya. Padahal kalau mau renew kamu itu lebih mudah loh, karena nggak butuh apapun. Makanya dia gini, dia katanya mau tanda tanganin orang baru, dia tuh nggak bisa. Dia nggak bisa. Makanya dia udah tahu. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Kerjaan nggak punya. Nggak bisa, karena itu kita udah pertaruhan nyawa waktu membantu kamu. Bener lah, kalau aku selalu bilang sama Tuhan, Tuhan bantu aku kali ini karena aku nggak lihat kamu, aku lihat anakmu. Loh bener. Aku nggak lihat kamu loh, Dok. Aku lihat kamu hamil besar, segitunya, sakit hati loh aku. Sebenarnya itu kamu ingat nggak kamu medical itu dibawain mobil bareng sama. Bener-bener bagus, aku masih ingat, makanya aku nggak mau pindah agent lagi gitu kan. Dia sampai sekarang pun waktu extend itu juga dia selalu remind gitu. Hari ini kemarin aku juga telepon tuh, dia juga Cece kalau ada apa-apa telepon aku. Iya, dia bagus. Apa telepon aku. Cuma dia kan belum pernah menandatanganin ini dan saya juga sulit untuk diskusi sama dia karena kendala mungkin dia juga bahasa dia juga mungkin ya kan. Kita mau ngomong apa seluasnya itu juga kita nggak bisa gitu loh. Makanya sebenarnya dia sendiri itu nggak berani. Dia itu nggak berani nantang. Dia nantang itu berani nantang keadaan itu karena karena kan aku berani gitu loh. Sekarang dia ada masalah pun nanyanya ke saya. Masih hubungan banget ya? Masih hubungan baik. Masih hubungan baik karena emang dia itu walaupun dia itu orang Cina cantik, ya bisa kata dia itu cantik banget. Dia itu nggak merendahin orang loh. Saya lihat dia itu, Cece kamu duduk dulu ya. Gitu. Kamu hati-hati. Lemah lembut banget. Aku baru pertama ketemu orang Hongkong yang jadi agent tuh seperti dia tuh pretty, maksudnya lemah lembut. Ya, really perfect it. Soalnya dia kan kadang-kadang butuh bantuan atau apa, kan sebenarnya aku di situ bukan kerja, Dok. Sebenarnya part time. Aku tuh bantu karena dulu kan aku di restoran, masih ingat kan aku di restoran, di mana aku nggak bisa fokus sama agent dan akhirnya aku fokus karena aku diangkat jadi manajer, makanya aku bener-bener ngelepasin. Dulu kan aku masih bisa part time waktu aku jadi supervisor. Jadi jamnya itu aku bisa menyesuaikan, tapi setelah
Jadi manajer kan tanggung jawabnya lebih berat lagi, makanya aku terus ngelepas. Tapi pada akhirnya bangkrut. Perusahaanku bukan bangkrut sih, karena corona sering buka tutup. Iya. Akhirnya aku balik lagi di agent. Yes, enggak. Dan di sana kan kemarin ada anak part time di situ Sudan, makanya aku kan nggak balik lagi ke sana. Dia juga menanyain, kenapa kamu nggak mau di tempatku aja, tempatku kan lebih kecil, kita lebih fokus sama anak-anak. Ya gimana lagi, saya sudah di sini, dan kamu tahu aku tidak suka ganti-ganti agent. Iya, aku tahu itu. Cuma kan juga nggak bagus juga gitu loh. Iya, makanya kalau aku ganti-ganti agent itu anak-anak yang akan bingung Cariin kemana. Iya, ini kemarin katanya di Bandung, besok di B, besok di C, besok di D. Karepe. Ya wes, intinya gini loh, Dok. Selagi kamu percaya, tidak ada masalah, nggak ada masalah. Terus ke depannya visamu habis, terus kamu mau ngapain? Kan aku kemarin dapat sponsor gitu. Sudah ada sponsor lagi? Sebenarnya masih waiting sponsor, tapi sebenarnya planningku tuh aku mau pulang kampung, tapi cari sponsor dulu, nanti balik sininya aku nggak tahu gitu. Tapi rencana sih mau balik kampung dulu. Mau balik kampung dulu? Maksudnya aku juga sekolah itu aku juga ada apply semuanya, ada upload dari education itu, yang dari pemerintah kita juga udah dapat service dari pemerintah, udah dapat sekolah gitu. Tapi kan masih nunggu tahun depan gitu. Tapi kalau bisa ya sekarang kan Hong Kong tuh udah berubah kan, nggak semudah semuanya mahal. Satu orang kerja aja ya lihat aja keadaan. Kalau emang ini pulang ya aku pulang gitu, tapi kan sebenarnya aku pengen cari sponsor kalau kapanpun aku mau balik ke sini bisa. Oh, oke, nggak apa-apa lah, tetap hubungan lo kita, nomormu nggak ganti. Jadi kamu siap pulang Indonesia? Ya, aku insya Allah aku pulang, mungkin pulang. Kan kenapa aku extend 6 bulan nggak cari majikan lagi? Kemarin pacar aku tuh kan ada case itu, tapi alhamdulillah sampai habis ratusan ribu kan itu waktu dia. Kenapa, kisah apa? Biasalah, cewek suka sama dia berantem. Tapi dia juga suka sama cewek itu? Enggak, dia cewek itu gangguin. Dulu mantan pacarnya tapi gangguin gitu. Dipukul. Siapa yang dipukul? Ceweknya? Karena cewek itu tuh dulu dia nggak ngapa-ngapain, dia dilaporin polisi karena mukul dia. Padahal itu sidang selesai, dan ini setiap ketemu dia dimanapun, cewek ini tuh selalu SMS aku, selalu nyariin aku. Untuk? Ya bilang inilah, bilang itulah. Ceweknya itu apa? Indonesia atau? Hitam juga. Indo juga? Hitam juga, oh. Terus si pacarku nggak suka gitu loh. Kenapa kamu ganggu keluarga saya gitu? Mungkin lama-lama kan orang jadi. Kenapa kamu nggak berpikir menikah dengan pacarmu? Oh, paperan nggak bisa nikah. Loh, paper kan bisa menikah sama kamu. Menikah aja nggak masalah. Dokumennya kan palsu dia. Hah? Dokumennya kan dia palsu namanya. Ngeluh Pindo. Makanya dia uripmu ki ruwet ta, Bro. ya ruwet, Kak. Makanya iku ngeluh. Jadi pacarmu iki mau dokumennya palsu mlebu kene? Iya. Wong ireng. Heeh. Paperan. Iya. Ora jelas. Makanya dia itu nggak nganu. Kenapa kok kamu suka banget sama dia? Ya dulu kan nggak kepikiran punya anak sama dia. Lelek kentu yang jelas meteng kok. Keplak engko yo. Selama pacaran berapa puluh tahun sampai aku nggak pernah hamil loh. Ngerti, tapi kan ya namanya orang kan ono kepreset ya, Tondo. Iya sih. makanya itu kita melakukan kesalahan, dan di sini aku belajar untuk tanggung jawab, Kak. Itulah manusia banyak yang di luar sana. Ngeluh aku ora ngene iki wis ngeluh anakku dhewe kaya ngene kelakuane. Makanya dia itu kan gini, dia tuh nggak mau nikah, intinya nikah kayak pakai datanya. Nanti kalau dia masuk ke Indonesia kan dia nggak bisa kalau dia pakai datanya sendiri gitu. Terus rencananya dia pulang ke negaranya, terus balik lagi cari kamu di Indonesia. Dia kan sekarang kan The News itu maksudnya berita baru ini kan semua Revolution akan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Iya, sama Cina nggak gitu. Iya, sama Cina mau dibalikin ke negaranya masing-masing. Sini maksudnya masing-masing gitu. Udah walaupun kalau case-nya habis ya harus pulang langsung. Nggak itu. Nggak diekspor kemana-mana. Lagi. Makanya dia itu meeting gitu. Oke, makanya nggak mau nikah karena biar identitasnya nggak jelas. Identitas palsu, rabi palsu, anak palsu. Anak yang nggak palsu. Oh ya, anak asli deh, anak yang betul. Saya sebentar. Lah anaknya atas nama siapa? Atas nama aku.
Lu gak ono bapaknya? Nggak nih, nggak tak kasih. Di akta kelahiran gak ono? Nggak tak kasih. Modar pindo. Karena aku nggak mau anakku dibawa kabur. Nggak aku kasih. Karena terus Iya di Hongkong boleh sih, di Hongkong boleh. Di Indonesia digoleki bapak iku. iya. Di Indonesia. Kalau nanti kan kalau di Indo kan kita bisa apply mah. Kalau di Indo kan kalau dia kan bisa datang Indo kan Iya bisa dari negaranya. lebih mudah. Uripmu ruwet lho, Nduk. Tapi ya betina nih nggak ruwet loh kak. Iya, tapi kamu happy aja loh. Aku lihat kamu. Saya sebentar. Kok iso entuk wong ireng gatel ngono ya apa sih, Nduk? Biyen ki dia nututi aku ya. Nututi ya apa maksudnya? Dia kan suka sama aku dulu, Wak. Kamu cantik memang. Dulu waktu masih muda, mama suka dandan, sekarang mah rempong sama anak. Iya, dia dulu ngintel aku loh kak sampai ke bawah rumah aku, majikan. Saya sama majikan lama itu. Kamu itu sama berapa tahun sama dia, Dok? 8 tahun. 8 tahun. Oh, iya 8 tahun terus punya tole ini. Ya bersyukur ya kita aku merasa bersyukur karena dia bertanggung jawab. Iya. Penuhnya dia tanggung jawab. Iya, dibandingkan dengan orang-orang lain. Terus Benar. walaupun dia nakal, dia nggak pernah lihat selama 8 tahun aku nggak pernah lihat depan mata saya. Dan Jadi dia mainnya di luar gitu loh. Tapi dia nggak akan suka kalau orang ganggu saya. Kalau dia akan dipukul tenan. Dia nggak. Sama ini ada cewek gangguin saya, bilang ini, dia akan tegur. Cewek itu akan tegur. Kenapa kamu ganggu keluarga saya? Saya ada masalah apa sama kamu? Dia akan negur orang, bahkan temannya sendiri aja. Dulu waktu kita belum punya anak, itu ditegur sama dia sampai temannya benci sama aku. Iya, semoga aja benar-benar cinta dan Iya, seorang wanita itu kan seneng kalau diperhatikan sih. Sebenarnya dia itu so cool, dia itu cuek banget. Kalau dalam pribadi dia itu cuek banget. Tapi kalau kita ngomong apa tuh sebenarnya dia mikir. Dia masuk kepala, tapi dia nggak mau ngomong. Lagi-lagi kan memang seperti itu. Iya. Lagi-lagi memang seperti Tapi itu. saya merasa beruntung gitu loh kak. Iya, kenapa? dibandingkan dengan yang lain. Dibandingkan yang lain. Saya maksudnya kita hidup di Hong Kong dengan status masih domestic helper dan dia yang nyariin ya. Oke, mungkin kita dulu kan kerja sama. Aku yang bayar agent, kamu yang bayar orang. That's for our relationship ya. Itu kan wajar ya. Gitu. Nggak mungkin semuanya ke dia dan nggak mungkin saya. Terus setelah kita hidup di luar, semua tanggungan dari rumah, kebutuhan itu kan dia. Sekarang aja bayar rumah berapa loh 1 bulan? Berapa kamu? 7.000. 7.000. 7.000. Itu belum kebutuhan anak, belum anak yang sekolah playgroup, belum anak yang training bola. Keren kan? Anaknya orang paper sama pembantu bisa ambil sekolah playgroup kayak orang Hong Kong. Keren. Itu makanya saya bilang keren kan? Kayak gitu. Saya tuh udah nyekolahin anak saya playgroup tuh 20 kali. Bahkan setiap aktivitas kayak ada Halloween making something, saya bawa anak sekolah 2 jam itu 400 500. 1 jam, 2 jam 1 jam itu segitu. Apa tujuanmu untuk itu semua? Saya pengen dia itu kayak bukan kita pengen so wow, tapi saya pengen anak saya itu mengenal kayak mungkin dunia di luar itu seperti apa? Luar itu kayak apa gitu. Terus dia belajar independen, dia tabur sama teman-teman. Seperti apa orang di luar sana? Terus dia kan ada kalau 2 jam 3 jam itu kayak dia belajar apa kan itu nggak sama bapak sama nggak sama ibu. Dia di usia segini itu dengerin guru nggak dengerin orang lain bicara nggak, tapi emang gurunya emang dia dengerin. Dia nggak nangis, dia bilang dia cuma cari mama, papa. Dia akan bilang sama ke gurunya mama, gini, papa, gini aja, dia nggak akan nangis. Tapi dia akan dengerin gurunya ngomong apa, suruh apa dia dengerin. Dia lebih nggak nakal gitu. Tapi kalau sama saya nakal, aktifnya minta ampun. Iya, sama kamu nakal sama bapaknya mau anjanya dipolin. Iya, sama bapaknya tuh nggak pernah dimarahin. Karena bapaknya juga sayang banget sama dia. Ya kamu beruntung ya karena tidak semua orang yang pacaran sama orang hitam istimewa. Iya. Yo. Ya, ada yang lebih beruntung ke saya tuh ada yang lebih tidak beruntung ke saya. Iya, pokoknya orang bersyukur lah, Nduk. Ya kamu bunting segitu besar, imigrasi ngasih visa ya. Orang lain yang hamil 4 bulan aja kebingungan padahal yang ngejeng pacarnya sendiri loh itu. Itu apa nggak lebih susah ya nanti kalau lahiran? Maka dari itu saya seharusnya nggak susah karena yang ngejeng kan pacarnya sendiri. Iya sih, jagain anaknya sendiri. Iya, jagain anaknya sendiri. Bener ya? Yang ngeluh itu kamu. Iya. Dan dikasih uang, ngabisin uang, aduh. Keluargamu tahu itu? Udah. Indonesia udah tahu. Dan mereka menerima. Ya menerima. Ya, dia paling Aku masih inget banget loh, dulu kamu cantik semlohe kayak gini. Enggak sih cantik, cuman kan ya wis umur lah. Udah usia ya, mungkin. Wong Kak Yuni wis tuwek. Dulu Kak Yuni kayak apa waktu di Makkah?
Gak jelas iki, ngomong sing apik ya apa. Waktu di Makau tuh kayak apa dulu kayak ini. Jadi Tapi kan aku sayang masih adik kamu. Iya, di anak-anak tuh sayang, tapi jutek yo. Lah karena nggak tahu mau ngomong apa sama kalian. Bener nggak? Kak Yuni dulu tuh jutek banget, tapi sebenarnya baik. Saya waktu itu saya kenal Kak Yuni di Makau kan, walaupun nggak agent saya kan, terus saya cariin dalam keadaan saya punya masalah. Pokoknya saya itu dicari kalau ada masalah, Mbak. Nggak ada masalah, nggak ada satupun yang nyari saya. Iya. Waktu itu ngapain kamu ke Makau itu? Kan itu kan aku ganti majikan. Ngerti? Ganti majikan. Kamu lihat Kak Yuni pertama kali waktu Kak Dewa. Kak Dewa, iya sama Kak Dewa tuh, dia tuh nggak suka ngomong. Dok, gitu bilangnya. Masa apa tau? Dia kan jawabnya kayak gitu. Aku bisa kan Jawa, pinter kan? Dok, masa apa? Masa apa, Dok? Masa satu loh. Dari dulu kan saya panggil Ndok, Mbak. Semuanya terpanggil Ndok sama Mbak, gitu semuanya. Mantan majikan saya itu yang dari Makau ya? Bukan, yang dari Makau emang dia sampai sekarang tuh kan aku jaga nenek. Dia mau rela gaji aku 7.500 suruh kembali kerja, bawa anak dulu. Kenapa kamu nggak ambil dulu? Pacar aku nggak mau. Karena nggak ingin kamu keluar dari situ. Enggak, bukan masalah. Dia nggak mau nanti komplain. Masih kerja, masih jaga anak. Iya, kamunya kan berat, Dok. Sebentar, cerita Nek Makau. Siapa lagi temanmu itu nggak usah dijemputin? Yang nikah sama orang India ya? Itu juga sudah bahagia ya? Sudah bahagia. Terus sama si temanku yang udah balik Indo, yang kecil itu, yang cantik. Aku masih inget itu yang nikah sama orang India itu aku panggil dia Lulu kalau nggak salah. Aku masih nyimpen nomor majikannya. Tak kasih tahu. Kasih tahu ya, kalian itu masih ada anak-anak saya Makau itu Lulu. Semuanya masih ada. Majikannya Lulu, pokoknya anak-anak itu pokoknya. Sekarang masih dia nggak? Betul majikannya Lulu masih cariin nggak? Cari dulu ada. Kami kontak sampean. Masih kontak, masih tetap kontak. Aku sama majikan dulu itu masih tetap baik sih. Walaupun aku kejam, majikannya kan tetap itu. Tetap punya hubungan baik, kan aku sama siapapun kan masih tetap punya hubungan baik. Makanya tuh saya cariin Kak Yuni di Facebook. Iya, kok bisa ketemu aku lagi kamu, Dok? Kan aku dulu kan berteman sama sampean di Facebook. Nah, Facebookku kan nggak pernah ganti. Iya, sampean nggak pernah ganti Facebook. Tetap Dewa Yunia itu, terus sekarang kan baru ganti Yuni yang Yuni TKW Hongkong, di mana karena yang Dewa Yuni sudah jarang yang inget ya, sudah jarang anak yang nyari saya. 20 tahunan ya. Ya berapa? 13 tahunan lah. 13 tahunan. 13 tahunan, 14 tahunan. Dulu. Lebih suka Kak Yuni yang dulu atau Kak Dewa atau lebih suka Kak Yuni? Itulah. Hah? Lebih suka Kak Dewanya atau lebih suka jadi Kak Yuninya? Kalau aku sih dua-duanya suka. Kenapa? Kalau Kak Dewa gimana? Kalau Kak Yuni gimana? Kalau ya semuanya baik gitu, nggak pernah berubah dari dulu ya. Emang kalau GR. Kalau dulu itu kan emang cool ya namanya. 600 orang loh, Dok, tak jaga, Dok. Cool gitu, nggak pernah yang namanya senyum gitu. Kalau dulu, sekarang tuh kan banyak senyum, mah. Oke. Kan. Bedanya dulu dan sekarang banyak senyum. Iya, tapi tetap tegas. Tegasnya tuh emang keren, aku suka. Maksudnya gini, kalau orang yang sama aku kan orangnya juga tegas ya. Itu kalau berdamai sama orang itu suka gitu. Karena kenapa? Kalau iya, kalau tidak ya tidak gitu loh. Kita tuh mengambil keputusan tuh seperti itu. Saya lihat Kak Yuni tuh seperti itu. Dan aku tuh bangga banget. Kenapa? Dalam keadaan aku hamil besar, aku telepon. Pertama itu saya masih kebingungan. Nggak ada satupun agen yang proses karena ini nih gimana nih lahirannya nanti. Lahirannya pembayarannya gimana ini? Semua agen nggak berani proses. Nggak ada memang agen yang berani proses. Ada satu agen tuh temanku agen juga orang Cina. Dia bilang bagaimanapun dia nggak bisa mastiin untuk tinggal di Hong Kong, harus keluar Hong Kong. Karena saya itu nggak ambil bagaimanapun resikonya. Oke lah, saya cek Kak Yuni, sepercaya lah, kayak gitu. Karena kepercayaan itu ya. Karena kepercayaan itu. Makanya sampai sekarang aku di masalah pun aku masih cari Kak Yuni. Karena semuanya itu dari kepercayaan, Dok. Kalau kamu percaya pasti bisa, itu pasti. Terus dari agennya juga itu waktu di situ disambut aku surprise, cantik banget itu yang punya agen tuh cantik banget. Aku nggak itu ya, emang bener cantik dia. Cantik. Lemah lembut. Terus waktu saya datang ke imigrasi, medikal ditemenin semua. Enggak, 3 kali saya kayaknya sama dia. Waktu ambil visa,
waktu sama baby juga pernah sama dia ketemu. Yang kedua waktu medikal. Terus yang ketiga itu waktu aku mau dianterin ke imigrasi extend visa baru keluar dari kan. Saya itu selalu dipanggilin mobil. Uber. Dia itu kan waktu itu aku masih ingat waktu hamil besar itu hujan deras. Aku digandeng, ya Allah gitu. Karena dia sebenarnya dari awal tuh takut. Dia itu pingin menolak, tapi aku bilang please. Aku cuman bisa, karena gini Dok, sekali lagi kalau kita punya orang Hong Kong, ya sekarang kan aku udah balik sama suamiku kan, dimana anakku mau belajar, dulu kan anakku nggak mau sama aku. Anakku kan lebih memilih nenek dan suamiku. Jadi sekarang itu malah powerku itu lebih kuat, karena kalau ada apa-apa itu anakku yang tak suruh maju. Ya sepinter-pinter saya bahasa Kantonis, sepinter-pinter saya bahasa Inggris, itu ya kalah. Tetap kalah dengan orang asli sini gitu loh. Iya. Jadi karena itu saya nyuruh anak saya untuk belajar lebih tahu lagi, di mana tidak hanya kamu yang bisa saya bantu, kalau bisa banyak orang di luar sana itu benar-benar butuh bantuan. Jadi nggak. Tapi kalau kita nggak ada yang support juga, jangan ambil resiko itu. Karena kenapa? Hidup di Hong Kong itu mahal. Buat kalian semuanya ya, pelajaran. Kalau kalian merasa, nanti aku bisa jadi paper, gini, jangan. Lebih baik pulang. Kenapa? Oh, kamu dengar yang satunya itu ya? Menurut saya lebih baik. Kak Yuni kan udah kasih kesempatan. Oke, I know mungkin dia nggak mudah ya cerita sama keluarga, pulang hamil ini. Tapi kan Kak Yuni juga menyediakan dia tempat gitu. Bukan saya. Beberapa orang siap menerima dia. Bahkan sampai makan susu. Bukan yang lainnya ya, makan susu dan tinggal di kampung. Ada yang bantu loh. Di sini tuh ada yang menolong gitu loh. Lebih baik kalau saya tuh di posisi itu sebenarnya pacar saya nggak tanggung jawab. Terus saya nggak punya uang, terus saya ini itu. Lebih baik saya pulang. Karena kenapa? Urip neng Hongkong nggak semudah membalikan tangan. Walaupun kamu jadi paper, kamu punya anak, kamu kerja, itu nggak mudah. Saya aja yang punya pasangan, intinya ditanggung jawabin. Mungkin ada, maksudnya mengerjakan sesuatu itu aja aku butuh bantuan orang. Kita nggak akan bisa berdiri sendiri kalau punya anak. Punya anak di sini ya? Iya, kecuali otak kamu pintar, bagaimana mencari uang. Paham nggak Kak? Paham, karena memang apalagi cuma ngangkat-angkat besi. Saya aja ngeri loh itu. Ternyata saya tuh lebih beruntung, saya jadi pembantu tuh nggak masalah gitu loh ya, masih normal ya. Betul. Tapi mengangkat besi sakit loh Dok aku. Sakit jowo. Aku aja dengar tuh sampai saya nangis loh di rumah. Aku nggak kuat. Gini, ya saya gini ya. Aku ingat kamu loh Dok, waktu dia bilang hamil 4 bulan. Bagiku masih nggak besar karena aku lihat perutmu itu dulu kunyur-kunyur. Kayak orang kayak hamil 2 ya kayaknya. Tak pikir kembar itu malah nanamu. Aku malah waktu dia datang dan cerita itu aku malah sakitnya deh kamu. Wah, untung anakku itu masih iya ya. Oke lah, orang lain bilang dia nggak bener apapun, kumpul kebo, kumpul jalan. Tapi aku masih bersyukur kamu masih laki-lakinya tanggung jawab gitu. Aku tidak tahu karena dia gentleman. Dia banyak orang dia tuh gentleman. Sampai sekarang saya butuh bantuan apa, saya suruh dia kerja apa, dia tolongin saya. Tahu nggak Dok, kenapa aku mau bantu kamu saat kamu bilang hamil besar dan nggak ada visa? Karena saya ngebayangin itu adalah saya. Kenapa orang lain nolak, saya mati-matian mau bantu? Karena saya ngebayangin, bukan saya ngarepin saya bunting nggak ada suami, bukan ya? Maksudnya seandainya itu adalah saya, terus ada yang nolong, kan di aku tuh selamanya inget loh Dok. Gitu. Terus di situ ada keajaiban, visa saya 1 bulan habis extend, terus langsung keluar habis extend. Saya benar-benar ya Allah, sampai Kak Yuni aja tuh kaget, sampai yang Cina agensi dia lo kaget, kita memang kaget, semua kaget kita. Kaget sampai gitu, emang ya maksudnya rezeki ya. Rezekinya anak maksudnya. Rezeki anak gitu ya, mau bagaimana lagi gitu. Aku masih ingat perjuanganmu bunting, jalan ngekeh, naik ke kantor. Tapi kan di situ kan setelah itu kan pacar aku ya semuanya yang ngurus toh Kak. Iya, itu untungnya lah ini yang sini loh Dok. Yang beruntungnya di sini. Banyak orang yang bilang dia itu orang nggak baik, tapi buat keluarga dia itu kepala keluarga yang baik, gentleman. Banyak orang, ada laki-laki yang dia tuh gentleman, nggak kayak laki-laki ya yang lain. Makanya banyak orang yang mengusik kehidupanku, maksudnya pacaran kita, hidup kebersamaan keluarga kita ya. Banyak yang mengusik, pengen memiliki dia gitu loh. Karena mereka cemburu lihat kamu seperti berlakukan seperti apa. Terus gini, dari kehidupan orang Hong Kong, saya juga normal, hidup saya itu normal. Saya mau apa? Dapat. Saya mau beli apa? Saya bisa.
setiap hari saya mau kemana sama anak saya makan di luar, saya merasa tidak kekurangan. Berarti bersyukur. Saya sangat bersyukur di situ. Terus di sini juga mungkin gini, kalau kamu orang baik, dimanapun kamu berada, Tuhan itu akan mengirim kebaikan, jalan kebaikan di kamu. Gitu. Betul. Makanya walaupun dia melakukan saya kayak gini, sebenarnya saya bisa membalas ya, tapi kamu pancen sabar ya, Ndok ya? Saya bukan sabar, Kak, tapi kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Karena di sini yang akan masalah besar itu bukan saya, dia. Paling saya dideportasi pulang Indonesia. Selesai. Ya, ini kan yang dinamakan, kalau saya pribadi itu berkata tentang karma. Iya. Apa yang kamu tanam nggak tuh menuai gitu loh. Iya. Ya, saya tahu ini kesalahan saya karena ilegal ya, karena kita udah, tapi kita juga nggak punya pilihan for it. Kita daripada kita jadi paper overstay ya. Kalau kita punya uang, kenapa kita nggak ambil jalan ini? Kan lagian bukan saya aja yang melakukan ini, banyak orang kan. Iya gitu loh. Iya, tapi bukan dibenarkan itu aja. Ingat ya, ingat ya kalau dia bilang kalau bukan saya seorang aja salah, tapi tetap salah. Intinya tetap salah. Saya mengakui ini tuh kesalahan saya, makanya saya tuh walaupun ada yang bilang bahwa ke labor tuh saya masih berpikir panjang. Saya kasihan sama hidup dia, karena dia banyak punya anak gitu. Ini dilema ya Mbak ya, dimana anak-anak saya sudah dibilang ilegal, sudah dibilang hamil, semuanya nggak jelas, dia beli majikan, semuanya tuh ada. Jadi ya syukur alhamdulillah kamu dibandingkan dengan anak yang kemarin, kamu itu masih punya kelebihan. Dari sana-sana juga saya masih beruntung dari ya. Dibandingkan dengan yang lainnya kamu, ya itu lebih baik, banyak syukurnya memang. Yuk hadapi apa yang terjadi, hadapi. Ya makanya teman saya bilang, hadapi, kamu tenangin dulu. Ini HP saya. Oh sorry, tapi kan HP ku. Okay. Lu ke HP man? Sama, ini kan sama iPhone. Itu. Tiba HP ku ini. Kamu iPhone berapa Kak? 14. Aku iPhone 12 Pro Max. Enggak, aku 14 Pro Max. Ini hadiah Valentine. Hadiah Valentine. Jadi banyak bersyukur lah ya. Dari sini nanti aku diskus dulu sama pacar aku gimana, karena dia katanya hari ini mau bikin surat, terus kita ngasih uang, nggak tahu surat apa yang dibuat. Tapi menurutku jangan ngasih uang, karena kalau dia sudah laporan sama imigrasi, kamu kasih uang pun dia tidak bisa membantu apapun. Makanya itu, karena dia udah bilang aku nggak kerja sama dia. Sudah nggak bisa bantu apapun. Ya hadapi aja ke imigrasi. Kalau aku sih seperti itu, ya mati bareng. Kalau ditanya, lah, kayak kan bilang saya punya anak, dia maksudnya udah setuju untuk saya tinggal di luar. Nah, terus dia tidak mampu membelikan tiket saya, makanya saya dikasih extend visa untuk nunggu saya punya tiket pulang. Itu aja. Udah itu aja. Wes jangan ngelibatin orang lain. Atau siapapun jangan dilibatin. Aku nggak melibatin, makanya aku nanti kalau kan aku mau diskus dulu, saya ngomong kayak gini ke imigrasi itu oke nggak? Oke. Kalaupun kamu divonis overstay, kamu akan dibawa ke Kalun B. Dan Kalun B bilang aja kamu mau pulang. Dan Kalun B pun nggak akan ngulangin kamu langsung. Itu prosesnya 3 bulan sampai 6 bulan. Jadi nggak usah takut. Terus paper apa bagaimana? Enggak paper. Tapi nanti bisa balik ke sini lagi? Bisa, nggak paper kamu. Takutnya kan nanti di blacklist. Enggak. Kan kamu melaporkan dirimu sendiri. Makanya jangan menunggu. Lebih baik laporkan sekarang secepatnya. Ke imigrasi ke lantai 3? Lantai 3 dan menanyakan statusmu di lantai 3 window 48 apa 58 aku lupa. 48 gitu aja. 54 apa pokoknya dek paling ujung loh. Kayaknya aku pernah berdiri menanyakan statusmu apa dulu. Pokoknya lantai 3 window 58 apa 54 enggak 48. Ya nanti aku itu aja. Besok aku tanya. Langsung ke sana aja. Aku tanya gini, statusku apa sekarang? Bukan, karena saya sudah keluar dari majikan. Dan majikan bilang kemarin ada imigrasi datang, kamu ngomong gitu. Okay, cut, visa, yufannya nih. Seperti itu aja. Yufannya nih. Yang omson yu, heli itu, ilegal. Jadi itu aja, selesai. Udah ngomong gitu aja ya? Udah ngomong itu aja. Tutup YouTube 3 ya, sebentar ya. Okay. Jadi ini adalah anak saya dari Makau, 13-15 tahun yang lalu. Perjuangannya sangat, ngelundasku, complicated ya dari kehidupannya. Saya juga kaget cari saya setelah 8 tahun, 10 tahun. Nyari saya dengan perut yang besar. Proses selesai dan syukur alhamdulillah lancar usahanya, semuanya. Dan laki-laki, walaupun laki-laki hitam, dia bertanggung jawab serak suara saya karena saya menahan sakit. Karena saya tahu jangan dibanding-bandingkan, tapi melihat dia, dulu hati saya sudah sakit. Tapi setelah melihat yang satunya,
itu ternyata lebih sakit lagi. Jadi baper ya, padahal saya sudah diingatkan sama Kak Jerry kalau punya masalah jangan baper. Tapi saya selalu baper, jadi nggak ngerti lah Rek, aku selalu terbawa oleh emosi dan erosi. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan selalu mengalir atas kita semua, semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.